kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, Program Studi Pendidikan Akuntansi kelas C, Standbook 2025. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video pembelajaran mengenai materi tentang penghimpunan dana. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sini Febriana Munte dengan NIM 7253142012. Nama saya Denisa Anggia dengan NIM 7252442024. Nama saya Syabina Malika dengan NIM 7252442036. Perkenalkan, nama saya Agel dengan NIM 7251142044. Selamat menyaksikan. Pose with the fans. Halo semua, bagaimana kabarnya? Apakah kalian sudah siap belajar? Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang penghimpunan dana dan sumber-sumber dana bank, serta contoh pencatatan transaksi sumber-sumber dana bank dalam akuntansi perbankan. Mari kita perhatikan dan cermati bersama pembahasan video berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian penghimpunan dana dalam kegiatan perbankan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi sumber-sumber dana bank baik dari modal itu sendiri, bank lain maupun masyarakat. Dan yang ketiga, memahami pencatatan transaksi sumber dana bank dalam akuntansi perbankan. Baik, kita akan lanjut ke materi pertama yaitu tentang penghimpunan dana. Menurut Fatma tahun 2016, penghimpunan dana adalah tindakan atau proses mengumpulkan sumber daya keuangan atau aset finansial dari berbagai sumber, termasuk individu, perusahaan, atau lembaga untuk digunakan dalam tujuan tertentu seperti investasi, pembangunan proyek, operasional organisasi, atau kegiatan ekonomi lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian penghimpunan dana bank. Menurut Pandia tahun 2012, penghimpunan dana bank adalah usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, atau surat berharga lainnya. Saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber dana bank. Karena yang pertama itu ada dana sendiri yang terdiri dari modal di-store, cadangan, dan sisa laba. Dan yang kedua, dana pinjaman yang terdiri dari pinjaman dari bank dalam negeri, pinjaman dari bank luar negeri, pinjaman dari lembaga keuangan bank, dan obligasi. Dan yang ketiga, ada dana pihak ketiga, di mana ada simpanan giro, tabungan, dan deposito. Deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Ya, penjelasan lebih lanjut mengenai dana sendiri. Dana sendiri adalah dana yang berasal dari bank itu sendiri, bukan dari nasabah atau pihak luar. Dana ini menjadi dasar kekuatan keuangan bank karena digunakan untuk menjalankan operasional dan menanggung risiko. Dana sendiri terdiri dari 3 bagian utama, di mana yang pertama itu ada setoran modal dari pemegang saham. Ini adalah modal awal yang diberikan oleh pemilik bank, baik saat pertama berdiri maupun saat ada penambahan modal. Yang kedua, ada cadangan laba, yaitu sebagian keuntungan bank yang tidak dibagikan tetapi disimpan untuk memperkuat keuangan dan mendukung kegiatan operasional. Yang ketiga dan yang terakhir, ada laba yang belum dibagi. Ini adalah keuntungan yang sudah diperoleh bank tetapi belum dibagikan kepada pemegang saham sehingga masih digunakan dalam kegiatan bank. Dana bank yang kedua yaitu dana pinjaman. Dana pinjaman adalah dana yang diperoleh bank dari pihak luar untuk menambah likuiditas dan mendukung kegiatan operasionalnya. Nah, dana ini digunakan ketika dana dari masyarakat ataupun BPK belum mencukupi.
Nah, dana pinjaman ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pinjaman dari bank dalam negeri. Ini merupakan pinjaman antar bank ataupun interbank loan, yang dimana merupakan dana yang diperoleh dari bank lain di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek atau menjaga kestabilan operasional bank itu sendiri. Lalu yang kedua adalah pinjaman dari bank luar negeri, di mana ini merupakan dana yang diperoleh dari bank asing, yang biasanya digunakan untuk kebutuhan pembiayaan dalam valuta asing, transaksi internasional, dan juga memperkuat struktur pemodalan. Lalu yang ketiga adalah pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank ataupun non-bank. Ini merupakan pinjaman yang berasal dari perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan lainnya yang memberikan fasilitas pinjaman kepada bank sesuai dengan perjanjian tertentu. Lalu yang keempat adalah obligasi, yang merupakan surat utang yang diterbitkan bank kepada investor sebagai sumber pendanaan jangka menengah ataupun panjang dengan kewajiban pembayaran bunga dan juga pelunasan pokok pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, sumber dana-dana bank yang ketiga adalah dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun bank dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Nah, dana ini merupakan sumber dana utama bank dan digunakan untuk kegiatan penyaluran kredit serta operasional bank lainnya. Nah, dana pihak ketiga ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah simpanan giro. Simpanan giro adalah simpanan yang dapat ditarik kapan saja menggunakan cek, billet giro, atau melalui pemindah bukuan. Lalu yang kedua adalah tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya itu mengikuti syarat tertentu dan biasanya menggunakan buku tabungan ataupun ATM. Lalu yang ketiga adalah deposito. Deposito merupakan simpanan berjangka yang hanya dapat ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Nah, deposito ini terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan juga deposito on-call. Halo teman-teman, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang pencatatan transaksi sumber dana bank, khususnya simpanan giro. Pertama, saya akan membacakan contoh transaksi yang terjadi. Transaksi ini dilakukan oleh nasabah bernama Susilo selama bulan April. Yang pertama, pada tanggal 1 April dibuka rekening giro atas nama Susilo dengan setoran awal sebesar Rp1.000.000 secara tunai. Selain itu, terdapat biaya cetak cek dan billet giro sebesar Rp50.000. Selanjutnya, pada tanggal 5 April, Susilo menyetor uang tunai sebesar Rp500.000. Pada tanggal 10 April, Susilo menyetor giro berupa cek sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 15 April, digunakan untuk membayar utang sebesar Rp500.000. Pada tanggal 17 April, Susilo mentransfer dana ke cabang Surabaya sebesar Rp1.000.000. Pada tanggal 20 April, Susilo kembali menyetor tunai sebesar Rp750.000. Pada tanggal 25 April, terdapat transfer masuk dari cabang Cirebon sebesar Rp1.200.000. Dan yang terakhir, pada tanggal 27 April dilakukan penarikan giro sebesar Rp2.000.000. Selanjutnya, kita masuk ke pencatatan jurnal dan transaksi yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini terdapat 2 jurnal, yaitu jurnal dari sisi bank dan jurnal dari sisi nasabah. Sebelum kita bahas, perlu dipahami bahwa bagi bank, giro merupakan kewajiban atau utang kepada nasabah, sehingga dicatat di sisi kredit. Sedangkan bagi nasabah, giro merupakan aset sehingga dicatat di sisi debit. Kita masuk penjelasan yang pertama, tanggal 1 April. Pada tanggal 1 April, bank mencatat kas bertambah di debit dan giro nasabah bertambah di kredit. Selain itu, biaya cetak dicatat sebagai pendapatan. Sedangkan dari sisi nasabah, giro bertambah di debit dan biaya dicatat di kredit. Yang kedua, pada tanggal 5 April, bank mencatat kas bertambah di debit dan giro nasabah bertambah di kredit. Sedangkan dari sisi nasabah, giro bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Tanggal 10 April, bank mencatat penambahan giro nasabah di kredit karena adanya setoran cek, sedangkan nasabah mencatat giro bertambah di debit. Pada tanggal 15 April, bank mencatat giro nasabah berkurang di debit karena
digunakan untuk pembayaran. Sedangkan nasabah mencatat utang berkurang di debit dan giro berkurang di kredit. Pada tanggal 17 April, bank mencatat giro nasabah berkurang di debit dan rekening antar cabang di kredit. Tanggal 20 April, bank mencatat kas bertambah di debit dan pada tanggal 20 April, bank mencatat kas bertambah di debit dan giro nasabah bertambah di kredit. Sedangkan nasabah mencatat giro bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Pada tanggal 25 April, bank mencatat rekening antar cabang di debit dan giro nasabah bertambah di kredit. Sedangkan nasabah mencatat giro bertambah di debit sebagai pendapatan. Yang terakhir, pada tanggal 27 April, bank mencatat giro nasabah berkurang di debit, sedangkan nasabah mencatat giro berkurang di kredit. Yang terakhir, pada tanggal 27 April, bank mencatat giro nasabah berkurang di debit, sedangkan nasabah mencatat giro berkurang di kredit. Jadi, walaupun transaksi yang terjadi itu sama, pencatatan antar bank dan nasabah berbeda karena sudut pandangnya berbeda. Bagi bank, giro merupakan kewajiban, sedangkan bagi nasabah merupakan aset. Jadi, dari penjelasan sebelumnya, kita sudah memahami bagaimana pencatatan simpanan giro, baik dari sisi bank maupun dari sisi nasabah. Selanjutnya, kita akan melihat contoh pencatatan pada jenis simpanan lainnya, yaitu tabungan nasabah. Pada contoh ini, dijelaskan bahwa pada tanggal 5 Januari 2024, seorang nasabah membuka rekening tabungan dan menyetor uang sebesar 5 juta rupiah secara tunai. Dari transaksi tersebut, bank menerima uang tunai sehingga kas bank bertambah. Di sisi lain, tabungan nasabah juga bertambah karena dana tersebut menjadi kewajiban bank kepada nasabah. Oleh karena itu, jurnal yang dibuat oleh bank adalah kas dicatat di sisi debit sebesar 5 juta rupiah karena bertambah, dan tabungan nasabah dicatat di sisi kredit sebesar 5 juta rupiah karena merupakan kewajiban bank. Hal ini sama seperti pada simpanan giro sebelumnya, di mana dana nasabah dicatat sebagai kewajiban oleh bank dan berada di sisi kredit. Jadi, setiap setoran dari nasabah, baik giro maupun tabungan, akan menambah kas di sisi debit dan menambah kewajiban bank di sisi kredit. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai pencatatan transaksi sumber dana bank. Pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa contoh transaksi, yaitu setoran tabungan dan deposito berjangka, baik dari sudut pandang nasabah maupun dari bank. Nah, yang pertama, setoran tabungan nasabah. Nah, contohnya yaitu pada tanggal Januari 2024, seorang nasabah membuka rekening tabungan dan menyetor uang tunai sebesar 5 juta. Oke, jadi pencatatannya ini dari sudut pandang nasabah ya teman-teman. Transaksi ini berarti nasabah ini memindahkan uang tunai menjadi simpanan di bank. Nah, jurnalnya adalah kas di bank sebesar 5 juta, artinya saldo di banknya ini bertambah ya sebesar 5 juta, kemudian kas di kredit sebesar 5 juta, yang artinya uang tunai si nasabah ini berkurang. Jadi, uang nasabah itu tidak bertambah ataupun berkurang, tapi hanya berubah bentuknya dari yang tadinya tunai menjadi tabungan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh deposito berjangka. Nah, soalnya yaitu pada tanggal 12 Januari 2024, nasabah menyimpan deposito sebesar 100 juta dengan jangka waktu 3 bulan dan bunga 6% per tahun. Nah, dari sudut pandang bank, jurnal saat menerima deposito adalah kas di debit sebesar 100 juta karena uang banknya ini bertambah. Kemudian deposito berjangka di kredit sebesar 100 juta. Kenapa deposito berjangka di kredit? Karena merupakan kewajiban bank kepada nasabah. Artinya, meskipun kas bank itu bertambah, bank itu tetap memilih kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut di masa depan. Oke, udah paham belum teman-teman? Masih sama dengan transaksi sebelumnya ya teman-teman.
Tetapi sekarang kita lihat dari sudut pandang nasabah. Nah, jurnalnya adalah deposito berjangka di debit sebesar 100 juta. Nah, kenapa di debit? Karena kalau bagi si nasabah ini deposito berjangka adalah aset. Kemudian kas di banknya itu dikredit sebesar 100 juta karena saldo tabungan si nasabah ini berkurang. Jadi hanya terjadi pemindahan bentuk dana dari tabungan menjadi deposito. Nah, kemudian selanjutnya kita menghitung bunga depositonya, yaitu dengan rumus bunga sama dengan deposito dikali suku bunga dikali sama waktu jatuh temponya. Oke, depositonya 100 juta, kemudian suku bunganya itu 6%, kemudian dikali 3 bulan tadi ya, per tahun per 12. Jadi hasilnya 1.500.000. Artinya bunga yang akan diterima nasabah selama 3 bulan adalah sebesar 1.500.000. Nah, jurnalnya apa teman-teman? Nah, pada akhir periode ini, bank itu harus mengakui beban bunga tersebut. Jurnalnya adalah beban bunga deposito di debit sebesar 1.500.000. Kenapa? Karena sebagai biaya bagi bank utang. Kemudian pada utang bunga deposito dikredit sebesar 1.500.000 karena bunganya ini belum dibayar, jadi disebut sebagai utang. Nah, ini menunjukkan bahwa bank itu sudah memiliki kewajiban atau beban untuk membayar bunga tersebut di saat jatuh tempo. Jadi, dari contoh ini kita bisa melihat ya teman-teman bahwa setiap transaksi ini memiliki pencatatan yang berbeda tergantung dari sudut pandang, yaitu nasabah ataupun bank. Dan meskipun uang itu berpindah atau bertambah, dalam akuntansi selalu ada keseimbangan antara debit dan kredit. Selanjutnya, pencatatan transaksi sumber dana bank pada deposito berjangka. Perhitungan bunga deposito menggunakan rumus bunga sama dengan besar deposito dikali suku bunga dikali waktu, di mana 100 juta dikali 6% dikali 3 per 12 bulan. Hasilnya adalah 1.500.000. Jadi, bunga deposito yang diperoleh sebesar 1.500.000. Kemudian, jurnal pengakuan beban bunga bagi nasabah pada akhir periode yaitu piutang bunga di sisi debit sebesar 1.500.000 dan pendapatan bunga di sisi kredit sebesar 1.500.000. Selanjutnya, pencatatan jurnal pada saat deposito dan bunga dibayar ataupun pada saat jatuh tempo. Nah, pencatatannya bagi pihak bank adalah deposito berjangka sebesar 100 juta rupiah, utang bunga deposito sebesar 1.500.000 rupiah pada kas 101.500.000 rupiah. Nah, penjelasannya adalah deposito berjangka terletak pada debit itu untuk mencatat penurunan kewajiban bank kepada nasabah karena deposito telah jatuh tempo dan akan dibayarkan. Lalu utang bunga deposito terletak pada debit itu untuk melunasi kewajiban bunga yang sebelumnya telah diakui atau dicatat sebagai utang oleh bank. Lalu kas berada di kredit, ini untuk mencatat arus kas keluar dari bank kepada nasabah. Selanjutnya, pencatatan jurnal saat deposito dan bunga dibayar ataupun saat jatuh tempo bagi nasabah. Nah, jadi jurnalnya adalah kas di bank sebesar 101.500.000 rupiah, pada deposito berjangka sebesar 100 juta dan piutang bunga sebesar 1.500.000. Nah, penjelasannya, kas di bank berada di debit ini menunjukkan peningkatan aset kas nasabah karena bank mengembalikan dana pokok deposito ditambah bunga ke rekening nasabah. Nah, deposito berjangka berada di kredit ini menunjukkan penurunan kewajiban bank kepada nasabah atau penurunan aset nasabah dalam bentuk deposito yang disimpan di bank karena dana pokok telah dikembalikan. Lalu piutang bunga terletak di kredit ini menunjukkan bahwa penurunan piutang bunga nasabah yang sebelumnya diakui oleh bank atau menjadi kewajiban bank atas bunga yang belum dibayar karena bunga tersebut telah dibayarkan bersamaan dengan pokok deposito. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, penghimpunan dana merupakan kegiatan utama bank untuk memperoleh dana yang digunakan dalam operasional dan penyaluran kredit.
Dana bank berasal dari 3 sumber utama, yaitu dana sendiri, dana pinjaman, dan dana pihak ketiga seperti giro, tabungan, dan deposito. Setiap sumber dana yang diterima bank harus dicatat melalui jurnal akuntansi agar kondisi keuangan bank dapat diketahui secara jelas dan akurat. Dengan pencatatan yang tepat, bank dapat menjaga likuiditas, mengontrol kewajiban, serta memastikan kegiatan operasional berjalan secara efektif dan terpercaya. Sekian video pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan dan memahami materi ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!